Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-qismu tsani, bagian kedua daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ana minha dalan ala sifatin fi'liyah, yaitu nama-nama yang menunjukkan sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya. Wasifatul fi'liyah, adapun sifat fi'liyah ini hiya allati tata'allaqu bil masyiah, yang senantiasa berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan dia mau dia buat, kapan dia tak mau tak dibuat. Ya. Adapun sifat dzatiyah, selama-lamanya Allah bersifat dengan sifat itu. Adapun sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah. Insya'a fa'alah, jika dia mau berkehendak dia akan buat. Contohnya apa? Contohnya adalah mencipta. Wallahu khaliqu kulli syai'in, Allah lah Maha Pencipta atas segala sesuatu. Di antara nama Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Karena itulah kita beri anak-anak kita dengan nama Abdul Khaliq, hamba bagi Tuhan Maha Pencipta. Sifat mencipta bagi Allah kapan dia mau. Dia ciptakan yang tidak ada. Ya, hari ini mungkin dalam rahim ibu-ibu kita ada anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di sana, dan mungkin di alam arwah wallahu taala alam, kita tak tahu, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, ya, dalam alam arwah semua ruh-ruh manusia sebelum dia lahir di dunia ini. Subhanallah. Telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nanti ketika dia lahir, nanti ketika dia dalam kandungan sang ibu ketika berusia 120 hari, barulah ruh yang diciptakan tersebut, ya, diperintahkan Allah kepada malaikat untuk meniupkan ruh tersebut ke dalam janin. Maka hiduplah janin ketika janin berusia 120 hari. Subhanallah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dia kehendaki kapan dia mau. Mungkin besok ada yang lahir, mungkin lusa ada yang lahir, ya, mungkin tahun depan ada yang lahir, mungkin nanti ada yang meninggal. Semuanya adalah bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sifat mencipta ini adalah sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang terambil daripada namanya Al-Khaliq. Naam. Jadi kata beliau, insya'a fa'alaha, jika mau dia buat, wa insya'a lam yaf'al, jika dia berkehendak tidak dia lakukan. Wa min hadzal qismi ismuhu tabaraka ta'ala al-Khaliq. Di antara bagian yang kedua ini dari nama-nama Allah yang mengandung sifat adalah nama Allah Al-Khaliq. Wa huwa dalun ala thubuti sifatul khalq, yang menunjukkan wallah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencipta kapan dia mau. Ya, kapan dia mau dia buat. Ya, Dajjal, ya, sebagian ulama mengatakan Dajjal telah Allah ciptakan, sebagian mengatakan belum lagi diciptakan. Ya, yang jelas Mahdi belum Allah ciptakan. Nanti Allah akan ciptakan Mahdi, dan dia terlahir daripada keturunan Hasan bin Ali, dan dia akan yuslihuhullah fi lailah, Allah akan perbaiki dia satu malam. Ya, ketika dia keluar dibayar oleh kaum muslimin. Ini belum diciptakan Allah. Ya, kapan dia ciptakan? Allah alam kapan dia mau. Ya, makhluk yang melata yang keluar dari bumi ini akan berbicara kepada manusia, yang akan memberi tanda ini orang mukmin, ini orang kafir. Makhluk ini belum Allah ciptakan, belum Allah keluarkan. Kapan dia keluar? Terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, Tuhan pemberi rezeki. Wa huwa dalun ala thubuti sifat rizqi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat memberi rezeki kepada makhluknya. Sifat Ar-Razzaq, Ar-Rizqu, memberi rezeki ini, sifat memberi rezeki kepada makhluknya, membagikan rezeki kepada makhluknya adalah sifat fi'liyah. Terserah kapan Allah. Hari ini yang pergi keluar mencari nafkah seharian, ya, dia bentangkan lapaknya dari pagi sampai sore sampai malam, tak ada yang membeli. Mungkin tak Allah beri rezeki hari ini dia, besok Allah jamak untuk 1 minggu. Orang datang sekali bawa barangnya semua dihabiskan. Mungkin. Jadi ar-rizqu ini adalah sifat Allah yang berkaitan dengan kehendaknya. Ya, dan Allah yang bagi-bagi rezeki kepada manusia.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya." Apakah mereka yang bagi-bagi rezeki dan rahmat Tuhan mereka? Allah yang bagi-bagi rahmatnya berupa rezeki ini. Ya, dalam kehidupan di dunia. Ada Allah beri rezeki berupa harta yang banyak, tapi tak diberikan rezeki kesehatan yang sempurna. Harta banyak melimpah tapi penyakitan. Ada Allah berikan baginya subhanallah kuat, sehat, tapi tak punya uang alias bokek. Subhanallah. Ada yang diberikan Allah rezeki anak 1, 2, 3. Ada yang sulusin anaknya, ada yang lebih. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang lain, dan begitulah seterusnya. Rezeki ini adalah Ar-Razzaq, nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sifat Allah memberi rezeki kepada siapa dia kehendaki. Ya, kapan dia kehendaki. Hari ini mungkin kita belum punya rezeki, mungkin nanti sore, nanti siang, atau besok pagi. Semuanya ini terserah kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah berikan rezeki seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahabu liman yasha'u inatha." Ada Allah berikan rezeki bagi siapa dia kehendakinya, anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah berikan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki rezeki berupa anak-anak laki-laki. Wa yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha. Ada yang Allah berikan baginya komplit, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan dengan kehendak Allah dia ciptakan orang-orang tertentu tidak memiliki keturunan dengan hikmah yang Allah mengetahuinya. Yang jelas semuanya baik bagi mereka. Dan yang jelas setiap orang harus pasrah dengan apa yang telah Allah tentukan baginya. Ya. Dan ini semuanya berkaitan dengan kehendak kapan dia mau. At-Tawwab, di antara nama Allah At-Tawwab, Tuhan yang terus-menerus menerima taubat hamba. Dan ini menunjukkan hamba terus-menerus bersalah dan berdosa. Hari ini kita istighfar, taubat, berpuasa segala macam. Entah sebulan kemudian kita ulangi lagi kemaksiatan itu. Ya. Akhirnya kita kembali taubat, menyesal, beristighfar kepada Allah, dan Allah terima taubat kita untuk kedua kalinya. Setahun, 2 tahun tergelincir lagi, nyesal lagi. Kemudian kita bertobat kepada Allah, Allah terima lagi taubat kita. Subhanallah. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya semasa manusia dalam keadaan hidup ini, ya, masih Allah terima taubatnya sebelum muncul 2 tanda. Yang pertama berkaitan dengan tanda yang ada dalam dirinya, yaitu sebelum sampai roh di kerongkongan. Kalla idza balagati al-hulqum, ketika roh telah sampai ke hulqum, tenggorokan, ketika itu tak ada lagi baginya, dibukakan pintu taubat. Berhentilah ketika itu taubatnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tak menerima taubat Firaun yang berkata, "Sekaranglah kau beriman dengan Tuhan yang disembah Bani Israel." Kata Allah, "Sekarang kau beriman, waqad asaita qablu," engkau sebelumnya bermaksiat. Ya. Ini tertutup pintu taubat. Demikian juga yang kedua ketika terbit matahari daripada arah barat, "Wa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha." Ketika datang hari, muncul sebagian daripada tanda-tanda Tuhanmu, tak beriman lagi iman satu jiwa yang belum beriman sebelumnya. Selama masih ada ruh, selama ruh belum sampai kerongkongan, selama matahari belum terbit dari arah barat, Allah terus menerus menerima taubat kita yang selalu bersalah ini. Ya. Kapan dia terima taubat kita? Kapan dia kehendaki. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terpenuhi syarat-syaratnya, Allah akan terima taubat seseorang. Jadi At-Tawwab huwa dalun ala thubuti sifati taubah, menunjukkan Allah memiliki sifat menerima taubat hamba-hambanya kapan dia kehendaki. Wal Ghafur huwa dalun ala thubuti sifatil maghfirah. Demikian juga nama Allah Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Tadi Tuhan yang Maha Penerima taubat. Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Diampuninya dosa-dosa kita. Al-Ghafur. Ya. Diterimanya taubat kita, kemudian dihapuskan dosa-dosa tersebut, diampuni Allah Subhanahu wa taala, tidak dihukum dengannya. Itulah makna pengampun. Wallahi, andai kata setiap dosa yang kita lakukan Allah hukum kita, binasa. Ada Allah ampuni kita, tidak dihukum Allah kita dengannya. Dan ini terambil dari nama Allah Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil maghfirah, menunjukkan Allah memiliki sifat Maha mengampuni siapa-siapa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki. Ar-Rahim huwa dalun ala thubuti sifatir rahmah. Demikian juga nama Allah Ar-Rahim. Dialah Tuhan yang Maha Penyayang, dan ini menunjukkan Allah memiliki sifat rahmat. Ya, kepada siapa? Kepada siapa yang dia kehendaki. Kapan? Kapan dia kehendaki. Ya, mungkin hari ini dia rahmati sebagian orang. Ya, boleh jadi hari
hari ke depan Allah SWT hinakan sebagian orang, Allah muliakan sebagian orang. Ini semuanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah Al-Muhsin. Ya, jadi boleh kita membuat anak-anak kita dengan nama Abdul Muhsin. Al-Muhsin itu nama Allah. Ya, artinya Tuhan yang maha baik. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil ihsan, menunjukkan Allah memiliki sifat yakni baik, kebaikan yang sempurna, namanya ihsan. Yang sempurna, ujung daripada kebaikan itu namanya ihsan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan terbaik namanya ihsan. Berkata Rasulullah, innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah telah mewajibkan, menetapkan untuk melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu. Berarti apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita hari ini. Hari ini stres, kenapa? Ya, rezeki sempit hari ini. Dari kemarin gak laku-laku. Ya, barang. Sementara istri sudah sibuk di rumah, suruh cari, bang, pergi cari nafkah, beras dah habis, mau utang malu. Subhanallah. Ya, yakini itu yang paling baik hari ini. Setiap keadaan itu yang paling baik yang kita alami hari ini. Subhanallah. Andai kata tidak seperti itu, tidak baik bagi kita. Subhanallah. Itulah namanya ihsan. Segala macam keputusan Allah terlahir dengan ihsannya. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Buat proposal lamaran, melamar akhwat, ditolak keluarganya. Ihsan bagi dia dalam hal itu. Seandainya diterima mungkin akan lain dampaknya, jelek baginya. Melamar pekerjaan satu instansi ditolak, itu ihsan baginya ketika itu. Ya, orang punya mobil mewah-mewah, ini jangankan mobil, motor pun kombet. Itu ihsan bagi dia di kala itu. Namanya kata diberikan baginya mobil mewah ketika itu, mungkin tak sanggup dia. Subhanallah. Tak pernah lepas segala macam ketentuan Allah daripada sifat ihsannya. Artinya yang sempurna. Kata Nabi SAW, wa idza qataltum fahsul qitlah. Anda katakan membunuh, bunuhlah dengan cara yang ihsan terbaik. Membunuh hewan, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dabahtum fahsinu dzibah. Jika kalian menyembelih, sempurnakanlah sembelihan. Ya, inilah makna ihsan. Jadi sifat ihsan ini adalah sifat terambil dari nama Allah Muhsin, yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan dia mau memberikan ihsan, kebaikannya kepada makhluknya, dia lakukan. Kapan dia memuadzab makhluknya, dia lakukan. Al-Afu, di antara nama Allah adalah Al-Afu, yang menunjukkan Allah wa huwa dalun ala thubuti sifatil afwi, menunjukkan Allah memiliki sifat maha memaafkan. Kapan dia kehendaki? Kepada siapa? Kepada siapa yang dia inginkan. Wa jami'u hadhihi sifati sifatun fi'liyah. Semua sifat-sifat ini disebut dengan nama sifat fi'liyah likauniha muta'alliqatan bil masyiah, karena semua sifat-sifat ini berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan dia mau dia buat, kapan dia tak mau tak dia buat. Jadi apa beda antara dzatiyah dengan fi'liyah? Kalau dzatiyah selama-lamanya ada dalam zat Allah tabaraka taala. Tak pernah Allah lepas daripada sifat-sifat tersebut. Selama-lamanya Allah Maha mengetahui, Al-Alim. Selama-lamanya Allah Maha melihat, Al-Basir. Selama-lamanya Allah Maha kuasa, Al-Qadir. Tapi sifat fi'liyah berkaitan dengan kapan dia mau dia lakukan, kapan dia tak mau tak dia lakukan. Allah Ta'ala, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan dalil-dalil dengan apa yang dia katakan di atas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa-apa yang dia kehendaki. Berarti mencipta ini nama Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta, berkaitan dengan kehendaknya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah jualah yang beri rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki tanpa hisab, tanpa perhitungan. Jadi nama Allah Ar-Razzaq daripada yang terlahir sifat rezeki. Allah memberi rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa yatubullahu ala man yasha', dan Allah menerima taubat bagi siapa-siapa yang dia kehendaki. Subhanallah. Ada orang-orang yang tidak Allah kehendaki bertaubat selama-lamanya, dan Allah tahu hatinya kotor. Ya, law alim Allah fihim khairan la asma'ahum. Andai kata Allah tahu ada kebaikan dalam diri mereka, Allah pasti akan membuat mereka mendengar kebenaran dan mengikutinya.
Jadi sifat ini kembali kepada kehendak Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki. Menunjukkan bahwasanya sifat mengampuni itu terambil daripada nama Allah Al-Ghafur, berkaitan dengan kehendak Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafuran rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yu'adzibu man yasha'. Allah Subhanahu wa taala mengazab siapa-siapa yang Dia kehendaki. Wa yarhamu man yasha'. Allah merahmati siapa-siapa yang Dia kehendaki. Menunjukkan sifat rahmat adalah sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepadanya kalian akan dipulangkan, dikembalikan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ahsin, berbuat ihsanlah kalian, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Kapan Dia kehendaki. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad afallahu anhu, sungguh Allah telah memaafkan mereka. Kata-kata afa, memaafkan, terambil dari nama Allah Al-Afu, Tuhan yang Maha memaafkan. Allah sungguh telah memaafkan mereka. Wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Ini menunjukkan bahwasanya keampunan tersebut berkaitan dengan kehendak Allah, kapan Dia mau Dia lakukan.